Teman-teman nanti tinggal klik saja di sini ada tombol cetak kartu peserta ujian. Nah, kalau misalkan pelaksanaan ujian dimulai tanggal 22 April 2025. Nah, kira-kira untuk sobat calon guru semuanya, tentunya saat ini peserta seleksi P3K tahap 2 sedang menantikan untuk bisa mencetak kartu peserta ujian. Dan sebagian besar dari teman-teman di sini tampilannya masih sama ya, yaitu di bagian bawahnya seleksi administrasi. Di sini untuk saat ini pencetakan kartu peserta ujian ini belum bisa dilakukan. Nah, kira-kira kapankah kita bisa cetak kartu peserta ujian? Mengapa belum bisa cetak kartu peserta ujian? Dan juga bagaimanakah caranya cetak kartu peserta ujian P3K tahap 2? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, tentunya di sini teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi P3K tahap 2 dan di pasca sanggah ya, maka akan mendapatkan tampilan seperti ini. Selamat, Anda lolos tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian SKD CASN 2025 belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir untuk mencetak kartu peserta ujian SKD CASN 2025. Nah, kira-kira mengapa di sini belum bisa cetak kartu ujian dan kapan bisa cetak kartu ujian, serta bagaimanakah cara untuk cetak kartu peserta ujian? Oke, sobat calon guru semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari ini ya, yaitu surat edaran dari BKN tertanggal 11 April kemarin perihal penyampaian jadwal seleksi kompetensi P3K tahap 2 untuk lokasi dalam negeri. Ya, pada di sini kita dapatkan informasi yaitu berkenaan dengan surat Kepala BKN nomor sekian ya, tanggal 15 Januari terkait tentang perpanjangan pendaftaran seleksi P3K tahap 2. Maka disampaikan hal berikut ya, yaitu yang pertama teman-teman ya, yaitu bahwasanya seleksi P3K tahap 2 ini akan dilaksanakan mulai dari tanggal 22 April 2025. Nah, jadi informasi pertama yang dapat kita ambil di sini terkait dengan pertanyaan teman-teman mengapa belum bisa cetak kartu ujian dan kapankah nanti bisa cetak kartu ujian, itu adalah bahwasanya seleksi P3K tahap 2 nanti dimulainya itu tanggal 22 April 2025. Kalau misalkan di sini saya lihat pada kalender saya ya. Nah, kalender saya ini adalah saat ini di hari Sabtu tanggal 19 April. Kalau misalkan di sini nanti pelaksanaan ujiannya itu adalah di tanggal 22, berarti di sini masih ada waktu sekitar 3-4 hari lagi ya untuk nantinya kita mencetak kartu ujian. Nah, tentunya saat ini sedang detik-detik teman-teman ya untuk bisa mencetak kartu ujian. Nah, kalau misalkan pelaksanaan ujian dimulai tanggal 22 April 2025, nah, kira-kira untuk nanti kita cetak kartu ujiannya itu kira-kira kapan? Coba kita lihat untuk informasi lanjutannya. Dan jawaban terkait tentang hal itu di sini kita dapatkan yaitu dari Instagram BKN tentunya yang dipublikasikan 6 hari yang lalu. Ya, pada disampaikan bahwasanya untuk kelanjutan seleksi P3K tahap 2 akan segera dimulai. Jadi mulai Senin besok ini BKN akan serahkan seluruh jadwal seleksi kompetensi ke instansi. Setelah itu instansi akan mengumumkan detail jadwalnya dan juga lokasi kepada pelamar. Nah, selanjutnya di sini teman-teman diminta nih untuk memantau pengumuman instansi mulai minggu depan ya. Nah, kalau misalkan di sini mulai minggu depan ya, inilah teman-teman untuk mencetaknya. Di sini juga disampaikan cetak kartu ujian ini teman-teman baru bisa dilakukan setelah instansi mengumumkan dan klik final pengumuman ya di portal SSCASN. Nah, kalau misalkan di minggu depan ya, ini kita cek ini adalah disampaikan di 6 hari yang lalu ya. 6 hari yang lalu berarti masih di sini. Jadi teman-teman nanti bisa dipantau di akun SSCASN untuk mencetak kartu ujian. Ini adalah kita pantau minggu depan. Minggu depan itu antara di sini kita pantau antara tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 teman-teman ya. Kan di sini tanggal 22 ini kan untuk pelaksanaan ujian di hari pertama. Nah, di sini untuk nantinya kita cetak kartu ujian ini bisa dilakukan antara tanggal 20 atau mungkin juga tanggal 21 dan juga tanggal 22. Nah, nanti kita bisa cetaknya adalah pada tanggal-tanggal ini. Dan tentunya saat ini kita sudah bisa nih untuk mulai memantau di akun SSCASN masing-masing
apakah untuk tombol cetak kartu ujiannya ini sudah muncul atau belum. Atau mungkin di daerah kalian, daerah mana saja nih yang sudah muncul kartu ujiannya, silahkan berbagi pengalaman di kolom komentar ya. Jadi nantinya untuk cetak kartu ujian ini nanti baru bisa dilakukan setelah instansi mengumumkan dan klik final pengumuman ya di portal SSC SNBKN. Jadi kita tunggu saja, yaitu pada tanggal-tanggal ini ya, antara di hari Minggu besok atau mungkin di hari Senin nanti, insya Allah seluruhnya ini sudah muncul di tombol cetak kartu ujiannya. Dan selanjutnya di sini untuk pembagian sesi pelaksanaan seleksi kompetensi ini adalah terlampir ya. Nanti kita bisa lihat teman-teman ya. Dan untuk peserta seleksi dapat mengunduh kartu peserta ujian setelah admin SSCSN instansi itu memfinalkan jadwal peserta melalui menu P3K. Ini adalah nanti tugasnya atau wewenangnya dari panitia instansi. Itu mereka nanti memfinalkan jadwal peserta melalui menu P3K, kemudian final jadwal seleksi kompetensi. Nah, sebelum admin SSCSN instansi memfinalkan jadwal seleksi, wajib memastikan jadwal telah sesuai dengan jumlah peserta yang berhak untuk mengikuti ujian. Nah, ini teman-teman ya. Jadi jawabnya di sini teman-teman nanti dipantau antara 1 hari atau 2 hari ke depan. Insya Allah nanti untuk tombol cetak kartu ujiannya ini nanti akan muncul. Dan ketika kartu peserta ujian di sini nanti sudah muncul, maka tampilannya adalah seperti ini. Selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Kemudian ada ucapan tulisan berwarna merah ya. Silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian. Teman-teman nanti tinggal klik saja di sini, ada tombol cetak kartu peserta ujian, maka nanti bisa kita unduh nih untuk kartu ujian kita. Dan nanti akan kita bawa ke tempat ujian ya. Dan selengkapnya di sini berarti yang perlu kita lakukan adalah pantau di akun SSCSN dan juga di website resmi instansi masing-masing. Katakanlah misalkan di sini kita berkunjung yaitu ke BKD Tanjung Pinang teman-teman ya. Ya mana kalau misalkan di Tanjung Pinang ini sudah diumumkan yaitu untuk pembagian jadwal seleksi P3K tahap 2 berikut juga dengan pembagian per sesinya. Jadi teman-teman nanti untuk jadwalnya ini secara lebih detail ini bisa dicek pada instansi masing-masing. Nah, misalkan di sini ya pengumuman jadwal pelaksanaan seleksi P3K tahap 2. Nah, untuk cetak kartu ujian ini tentunya teman-teman dipantau secara berkala yang ada di akun SSCSN masing-masing. Kemudian di sini kita klik saja unduh ya. Dan berikutnya di sini teman-teman bisa dibaca ya. Maka di sini akan disampaikan yaitu informasi-informasi yang sangat penting, mulai dari aturan bahwasanya setelah lulus seleksi administrasi kita ikut seleksi kompetensi dengan CAT. Kemudian peserta seleksi wajib membawa apa? KTP, kemudian kartu peserta dan juga alat tulis ya. Kemudian untuk dress code pakaian ketika datang ke tempat ujian ini juga perlu diketahui ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian untuk larangan-larangannya jangan sampai dilanggar ya. Kemudian nanti akan ada sanksi-sanksi tertentu teman-teman. Kemudian untuk ketentuan lain. Nah, ini. Kemudian untuk pembagian jadwal ini kalian bisa cek di bawah ya. Dan nantinya kita bisa mengetahui untuk pembagian jadwal kita itu kebagian di hari apa. Kalau misalkan di Tanjung Pinang ini saya lihat untuk hari pertama pelaksanaan itu adalah tanggal 24 April ya. 24 April untuk yang sesi 1 itu adalah di sini masuknya itu jam 6.30 ya sampai jam 10:10. Nanti detail informasi akan kita bisa lihat ya, yaitu selain di sini yaitu di apa itu di pengumuman instansi. Teman-teman juga bisa melihat yaitu yang ada pada kartu peserta ujian. Jadi tampilan kartu peserta ujian nanti adalah seperti ini. Teman-teman dipantau secara berkala antara 1 hingga 2 hari ke depan, insya Allah sudah muncul ya untuk kartu peserta ujiannya. Oke, demikian, semoga sukses untuk kita semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.